Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 60. Aku tidak akan menjadi ban serep. Ketika Sean mendengar perkataan Gianna, amarahnya memuncak. Kamu yang melakukan kesalahan. Tapi kamu masih saja menyalahkan latar belakangku yang buruk. Memangnya orang kaya seperti kalian bisa berselingkuh seenaknya dan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Sementara aku yang miskin ini harus menanggung pengkhianatan kalian. Meskipun Sean tidak miskin, dia tetap harus berbicara mewakili para orang miskin. Setiap manusia harus dihormati. Gianna menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu lebih realistis? Kakekku saja bilang orang miskin yang menikah dengan orang kaya merupakan suatu keberuntungan. Kata Gianna. Aku tahu kamu sangat baik padaku dan sangat hebat. Tapi bersama denganmu, aku tidak bisa melihat masa depan. Tiba-tiba Gianna meraih tangan Sean dan berkata, Sean, maukah kamu menungguku selama beberapa tahun? Kali ini, Sean tidak melepaskan tangan Gianna dan balik bertanya, menunggumu beberapa tahun. Apa maksudmu? Gianna menjelaskan. Beberapa tahun lagi, ketika aku sudah mewarisi warisan keluarga Wangsa dan melahirkan anak untuk keluarga Pangestu, kita bisa kembali bersama. Oke, Sean memandang Gianna dengan tatapan tidak percaya. Gadis lugu dan sederhana yang ada di dalam hatinya ternyata bisa memiliki rencana semacam itu. Sean berkata dengan ngeri, kamu mau menjadikanku ban serep. Kamu menyuruhku untuk menunggumu untuk menerimamu kembali sesudah dipermainkan oleh Cahyadi selama 3 atau 5 tahun. Plak, Gianna menamparkan wajah Sean karena tidak suka dengan kata, dipermainkan, yang diucapkannya. Sadar diri sedikit, berpikirlah realistis. Kehidupan memang begini. Gianna memaki. Hanya orang kaya yang bisa mendapatkan wanita cantik yang kaya raya. Laki-laki yang datang dari latar belakang biasa sepertimu hanya bisa mendapatkan sisanya. Inilah dunia yang sesungguhnya. Berhentilah bersikap arogan dan sok. Kepribadianmu ini benar-benar perlu diubah. Gianna melanjutkan. Pikirkan baik-baik. 3-5 tahun ke depan, aku akan memiliki sedikitnya 2 triliun. Uang sebanyak ini tidak akan kamu peroleh meski menjadi pengawal seumur hidupmu. Tanyakan saja pada orang-orang, mana ada wanita dengan kekayaan 2 triliun yang mau memilih orang biasa sepertimu. Seharusnya kamu menganggap cintaku padamu sebagai semacam hadiah. Seharusnya kamu merasa berterima kasih padaku yang masih menginginkanmu. Bukannya memedulikan hal-hal yang tidak karuan. Pukas Gianna. Tamparan Gianna cukup keras. Tetapi Sean tidak merasakan sakit sama sekali. Bukan karena sudah menderita banyak luka di medan pertempuran, melainkan karena sakit fisik yang dialaminya ini tidak ada apa-apanya dengan rasa sakit di hatinya. Sean terdiam. Jika dia bukan tuan muda dari keluarga Yuwono yang memiliki kekayaan ratusan triliun, jika dia hanyalah anak dari keluarga biasa, apa yang akan dipilihnya saat ini? Bagi pria biasa, menikahi wanita cantik kaya raya dengan kekayaan 2 triliun, meskipun sudah pernah menikah dan melahirkan anak, 99 dari 100 laki-laki pasti tidak akan keberatan. Bagi mereka, itu bahkan merupakan suatu anugerah. Sean menghela napas dengan geram. Dia tahu bahwa Gianna juga mencintainya. Sean berbicara dengan nada yang tinggi. Jika aku orang lain, mungkin aku akan sangat berterima kasih padamu. Sayangnya, aku adalah Sean Yuwono. Aku tidak akan pernah menjadi ban serep. Apalagi, seharusnya kamu meminta maaf padaku atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Gianna sudah mengkhianati pernikahan mereka. Tapi hingga hari ini dia tidak meminta maaf pada Sean dan bahkan meminta Sean untuk menjadi ban serepnya. Aku sudah begitu baik padamu. Bisa-bisanya kamu masih terobsesi mendapatkan permintaan maaf dariku. Gianna berkata dengan kesal. Kamu tahu, tidak. Entah sekarang atau beberapa tahun lagi, aku bisa memilih laki-laki yang ada di sini bahkan sampai ke Prancis. Tapi, aku memilihmu. Bukankah kamu sudah seharusnya bersyukur? Bisa-bisanya kamu masih ingin aku meminta maaf padamu. Kamu tidak akan pernah mendengarku mengucapkan kata-kata itu seumur hidupmu. Kata Gianna lagi. Gianna tahu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan.
Akan tetapi, dia tidak mau merendahkan diri dan meminta maaf pada Sean. Dia merasa telah memberi Sean suatu anugerah dan ini sudah termasuk kompensasi yang sangat besar bagi Sean. Sean tidak ingin terus bertengkar dengan Gianna sehingga dia berkata, "Oke, aku tidak akan memaksamu lagi. Kalau begitu, aku harap kamu bahagia. Aku harap kamu tidak akan menyesali pilihanmu." Setelah berkata begitu, Sean berbalik dan pergi. Gianna yang ada di belakangnya pun berteriak, "Haha, aku menyesal. Cahyadiku itu 100 kali lipat lebih bagus darimu." Tak berhenti sampai di sana. Gianna terus berteriak, "Aku akan menikah dengan keluarga kaya raya. Kamu yang akan menyesal. Dalam beberapa tahun, saat kamu sudah tidak bisa bekerja sebagai pengawal lagi, kamu akan kembali dan berlutut memohon padaku. Sampai saat itu tiba. Lihat saja apakah aku masih akan menerimamu atau tidak." Sean mengabaikan Gianna. Seluruh amarah sudah menumpuk di dalam hatinya. Selanjutnya, dia ingin melampiaskan semua penderitaan yang pernah Cahyadi dan Gianna berikan padanya selama ini. 1 jam kemudian, Sean sudah pindah dari Hotel Four Seasons dan membeli sebuah rumah di area perumahan termahal di Jakarta. Perumahan Pondok Indah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam saat Cynthia buru-buru datang ke rumah Sean. "Mohon maaf, Presdir Yuwono. Jalanan sangat macet sampai butuh setengah jam untuk bisa keluar dari stadion," kata Cynthia. Sean tidak terjebak kemacetan karena keluar terlebih dulu. Sementara, jika menunggu sampai konser benar-benar berakhir, akan sangat sulit untuk mencari taksi atau menyetir sendiri. Sean tidak peduli dan dengan acuh tak acuh berkata, "Pembalasan dendam terhadap keluarga Pangestu sudah resmi dimulai." Keluarga Pangestu merupakan keluarga papan atas di Jakarta. Jadi mereka pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan pernikahan. "Aku ingin mengubah keluarga Pangestu dari keluarga papan atas menjadi keluarga miskin sebelum Cahyadi dan Gianna menikah," cetus Sean. "Cynthia, kamu mengenal keluarga pihak musuh lebih baik dariku. Coba ceritakan padaku." Cynthia mengangguk dan mulai menjelaskan. Saat ini penanggung jawab utama keluarga Pangestu adalah Singgi Pangestu, ayah kandung Cahyadi Pangestu. Bisnis terbesar Singgi Pangestu adalah Hotel Harmony yang didirikannya dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Cynthia melanjutkan. Selain itu, ada lebih dari 20 hotel di Jakarta termasuk Seven Stars, Grand Palace, dan banyak hotel di sekitar sini yang juga merupakan hotel miliknya. Beberapa tahun yang lalu, nama hotelnya masuk daftar dan bernilai 20 triliun. Tapi, karena sudah tidak bersaing, seharusnya sekarang hanya bernilai 6 triliun. Sean menyalakan sebatang rokok dan berkata, saat ini fokus utama mereka adalah hotel-hotel ekonomis dan hotel-hotel berbintang. Beberapa tahun lalu, ketika mereka baru memulai bisnisnya, mereka melakukan pengembangan yang membabi buta dan membuat akuisisi gila-gilaan. Jika bukan karena bertemu Uncle Paul, sekarang mereka masih akan merugi. Cynthia tercengang sejenak sebelum bertanya, "Presdir Yuwono, mungkinkah Uncle Paul yang kamu maksud adalah Paul Robert, ahli industri perhotelan dunia?" Paul Robert adalah legenda kelas dunia dalam industri perhotelan. Sean mengangguk. Dia teman kakekku. Meskipun sudah tua, dia memaksaku untuk memanggilnya Uncle agar membuatnya terlihat muda. Haha, Cynthia tertawa meskipun merasa terkejut dalam hati. Koneksi keluarga Sean terlalu keren. Semua teman yang dimilikinya adalah orang-orang hebat dunia. Uncle Paul pernah bilang ada seorang pemilik hotel di Indonesia yang memohon bantuannya. Seharusnya orang itu adalah ayah Cahyadi, Singgi Pangestu. Saat itu, berkat Uncle Paul, Singgi berhasil menghasilkan 200 miliar dalam setengah tahun sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Kata Sean, aku hanya perlu meminta Uncle Paul untuk membantunya. Sekali lagi, maka bisnis perhotelan Singgi Pangestu akan berakhir. Sebuah senyuman terbit di wajah Sean. Dia berpikir, Singgi Pangestu akan menuruti kata-kata Uncle Paul. Jadi, akan mudah untuk menipu Singgi melalui Uncle Paul. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.